foto dulu harusnya. Adek, kita lanjutin buku Tania, Seranti, dan Geng Waca. Halaman berapa kemarin? Halaman 12. Halaman 12. Dalam waktu singkat, kami mendarat di atap mall monolitik. Pamela memakai kacamata pembesar super dan menemukan jejak terigu. Itu pasti jejak wanita yang kami cari. Kami ikuti jejak itu di seluruh gedung. Kurasa kami bisa lebih cepat sampai jika Regi dan Pamela tidak terlalu sering berhenti untuk mencari tahu tentang cara kerja macam-macam benda. Ini apa, Des? Apa yang naik dan turun dalam gedung tinggi? Apa ini yang naik dan turun dalam gedung tinggi? Oh, lift. Lift mengangkut orang dan hewan piaraan naik dan turun sepanjang hari. Kotak lift dikaitkan pada ujung kabel baja. Di ujung lain kabel itu ada logam berberat untuk menjaga agar lift tidak jatuh. Jejak terigu itu berakhir di toko cat dan pizza Pablo. Maaf, kataku, itu apa? Krayon. Krayon. Apakah baru saja ada seorang wanita yang membeli krayon? Ada seorang wanita yang membeli cat di sini, krayon. Wanita itu membawa 13 karung terigu dan memakai topi ungu. Topi ungu besar berbulu kuning panjang. Bagaimana mungkin aku lupa, jawab Pablo. Salah satu karung terigu itu sobek dan kuganti dengan karung baru. Ia membeli cat merah dan kuning emas, lalu bergegas pergi dengan anjing pudelnya. Ini dia apa deh namanya? Pensil. Nih, pensilnya dibuka. Bagaimana cara mengisi pensil? Dibuka deh. Ya. Pensil tidak mengandung timbal. Isi pensil yang dituliskan di kertas ialah grafit, sejenis arang yang dicampur lempung dan dikeringkan di oven. Ini belum, Dek. Di jalan menuju toko loak pulungan, kami melewati taman bermain. Regi menghidupkan kamera lacak dan menanyai orang-orang tentang cara kerja alat-alat bermain. Agaknya kelak Regi akan bekerja di stasiun televisi. Ini ada bola tuh. Mengapa bola memantul? Jika setiap bola mengenai tanah, satu sisinya melesak rata dan udara di dalamnya tertekan untuk termampatkan. Ini nih ayunan tuh. Mengapa ayunan berhenti berayun? Buka. Anak-anak akan bermain terus kalau ayunan tidak berhenti. Selagi ayunan berayun, gaya gravitasi ayunan menarik ayunan dan melambatkannya sampai berhenti. Gravitasi ialah gaya yang menyebabkan bola kembali ke tanah jika dilambungkan. Kalau tidak ada gaya ini, orang akan melayang-layang di udara. Ini apa nih? Bagaimana dua orang dapat berjungkat-jungkit? Jungkat-jungkit sama dengan tuas, alat sederhana untuk mengungkit benda berat. Batang papan diimbangkan di tepi tengah atau fulcrum. Bila orang berat duduk di dekat fulcrum, orang yang lebih ringan mampu mengangkatnya. Ini dia apa, Dek? Perosotan nih. Mengapa orang tidak dapat merosot naik? Buka. Karena orang tidak dapat mengalahkan gravitasi. Selain permukaan yang licin dan papan seluncur yang miring, gravitasi inilah yang menarik anak dari puncak ke tanah. Rosot. Ini apa? Ini apa gak namanya? Sepeda. Kami masuk ke toko loak pulungan. Paulina Pulungan sedang menambal ban sepeda. Ini dia. Maaf, kataku, apakah tadi ada seorang wanita dengan membawa anjing pudel membetulkan sepeda di sini? Ini ia memakai topi ungu besar dengan bulu kuning panjang. Ia membawa 13 karung terigu dan cat merah serta kuning keemasan. Benar, jawabnya. Sepeda aneh bin ajaib. Rodanya bukan roda biasa, melainkan roda gigi.
Kalau tidak dapat dikendarai, untuk apa sepeda itu? Tanya Regi. Mungkin ia sedang membuat sesuatu, kataku. Kalau dilihat dari barang-barangnya, wanita itu bisa tukang roti, pesolek, penerbang balon, pelukis, pencinta anjing, atau seorang penyuka barang baru. Aku jadi ingat, aku pernah melihat dia di halaman belakang rumah. Di belakang rumah kami, aku berlari keluar sambil berteriak, "Ayo, semua ikut aku!" Ini apa nih, Dek? Bagaimana cara pemanggang roti? Di dalam pemanggang roti terdapat kawat penghantar listrik. Awas, jangan disentuh. Kalau roti didorong masuk, listrik akan mengalir lewat kawat. Dan kawat itu membara panas. Rotinya pun terpanggang. Ku ajak geng lacak ke sebuah bengkel dekat rumah klub kami. Di pintu gerbang terpampang sebuah papan petunjuk. Tania Peranti Pakar Reka Cipta. Wanita yang menjawab ketukan kami mengenakan topi ungu besar dengan bulu kuning panjang. Tangannya penuh tepung terigu dan di wajahnya tersungging senyuman. Dompetnya kami serahkan. Bagaimana kalian tahu? Seharian kami mereka-reka, kataku. Tetapi baru ketika Paulina bercerita tentang sepedamu yang aneh, aku tahu pasti engkau yang menulis daftar itu. Kalian pantas mendapat hadiah, seru Tania. Ia mengambil kunci dari dompet dan menghidupkan ciptaan terbarunya. Ia naik ke sadel dan mulai mengayuh. Roda-roda berderit, roda gigi berputar, dan raket si anjing pudel menyalak-nyalak mengikuti irama. Akhirnya keluarlah 13 kue mangkuk panas dari mesin itu. Aku tahu sekarang, kata Pamela. Ibu Tania membutuhkan terigu untuk kue ini dan sepeda untuk menjalankan mesinnya. Jangan lupa, ia pernah naik balon udara panas, kata Regi. Pasti di balon itulah Ibu Tania belajar membuat balon yang penuh fantasi ini. Akhirnya kami semua asik menyelidiki apa saja yang terdapat di dalam kue mangkok itu. Coba dilihat, Bang. Wah, jadi kuenya tuh terbang. Ore. Selesai. Mau.